Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganesha Samputri Perdana, CGP Angkatan 7 Kabupaten Kediri, Jawa Timur, akan mempresentasikan aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Memperkenalkan Bapak Teguh Supriyadi, fasilitator, dan Ibu Ida Yuliastuti sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus 1. CGP dapat menjalankan tahapan B atau buat pertanyaan dan A. Ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Judul program Segi Sima, Senin Bergizi Bersama. Latar belakang. Seiring dengan kemajuan teknologi, banyak memberikan pengaruh positif maupun negatif. Salah satunya pengaruh negatif yakni masalah gizi buruk. Anak-anak mulai menyukai makanan junk food daripada makanan yang bergizi. Gizi dan kesehatan anak sekolah dasar sangat penting diperhatikan karena anak-anak yang sehat dan baik gizinya dapat belajar dengan lebih optimal. Oleh karena itu, program makan makanan bergizi sangat penting digalakkan pada anak sekolah dasar. Dengan program Skisima ini, diharapkan anak-anak dapat mulai belajar hidup sehat dimulai dengan membawa bekal makanan bergizi. Deskripsi program. 1. Kegiatan makan bersama merupakan ide atau gagasan dari murid, dikarenakan adanya beberapa murid yang sakit perut pada waktu upacara bendera hari Senin, dikarenakan belum sarapan pagi. Hal tersebut memunculkan ide dari murid untuk membawa bekal makanan bergizi. Yang kedua, kegiatan makan bersama dilakukan seminggu sekali setiap hari Senin pada jam yang telah disepakati antara guru dengan murid. 3. Kegiatan ini diikuti oleh semua kelas 1 sampai 6. Murid membawa bekal dari rumah dengan makanan 4 sehat 5 sempurna atau bergizi. Bisa dengan hasil panen dari kebun sendiri. Jadi siswa belajar ekonomis dan kreatif. Tujuan program Segisima Senin Bergizi Bersama 1. Meningkatkan pengetahuan murid tentang gizi dan menu seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. 2. Meningkatkan kesadaran murid untuk menjaga pola makan dan tidak jajan sembarangan sebagai bentuk budaya positif di sekolah. 3. Menumbuhkan sikap mandiri, aktif, dan kreatif murid sehingga mampu menjadi pemimpin pembelajaran. 4. Meningkatkan kesadaran murid akan pentingnya mengurangi limbah plastik di sekolah dengan membawa bekal dari kotak makan dan tumbler sendiri. Prakarsa perubahan membiasakan murid hidup sehat dengan makanan yang bergizi melalui program Segisima Senin Bergizi Bersama. Tahapan Bagja. Implementasi aksi nyata tahapan B dan A. Aksi nyata tahap B. Buat pertanyaan utama. Pada tahapan Bagja tahap B, yaitu buat pertanyaan, tahapannya yang pertama membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah investigasi kekuatan atau potensi atau peluang. Kemudian yang kedua, menggalang atau membangun koalisi tim perubahan. Dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana cara untuk menarik perhatian murid dalam hidup sehat? Pertanyaan kedua, mengapa kita perlu membiasakan murid hidup sehat dengan makanan yang bergizi?
Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut, yang pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah dan semua warga sekolah serta wali murid. Yang kedua, diskusi bersama kepala sekolah rekan sejawat tentang prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Yang ketiga, berdiskusi dengan murid untuk menggali informasi tentang pentingnya makanan bergizi untuk tubuh. Kemudian rencana untuk melibatkan suara pilihan atau kepemilikan, yaitu mengajak seluruh warga sekolah untuk menggali ide-ide dari program yang akan dilaksanakan. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat didanakan pada tahap ini yaitu modal manusia, yaitu kepala sekolah, guru, murid, dan wali murid. Waktu yang diperlukan 1-2 hari. Penanggung jawab tahap ini adalah JGP. Dokumentasi tahap B. Berikut foto diskusi bersama kepala sekolah terkait prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Dokumentasi kedua tahap B yaitu foto diskusi bersama rekan guru terkait prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Berikut merupakan dokumentasi waktu diskusi bersama murid pada tahap buat pertanyaan. Catatan reflektif pada tahap buat pertanyaan. Yang pertama adalah peristiwa atau fact. Pada tahap ini, saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga rekan guru. Bagaimana kita dapat mengatasi keluhan murid yang sering sakit perut pada waktu upacara hari Senin karena belum sarapan pagi dan cenderung membeli makanan yang siap saji atau junk food seperti mie instan. Saya juga mengajak murid berdiskusi dan menampung program yang mungkin bisa dilakukan terkait permasalahan kurangnya kesadaran makanan bergizi pada murid. Kondisi ini menginisiasi warga sekolah untuk membuat suatu program yang mampu menumbuhkan kepedulian murid dan warga sekolah terhadap kesehatan untuk meningkatkan kesadaran murid akan pentingnya makanan bergizi bagi kesehatan. Sekaligus untuk penguatan meningkatkan interaksi sosial antara guru dengan murid secara mandiri, kreatif, bertanggung jawab, dan bernalar kritis. Program ini dirancang dengan menggunakan tahapan bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pada tahap buat pertanyaan, saya merumuskan pertanyaan utama program Segisima seperti apa yang benar-benar berdampak positif pada murid. Untuk itulah pada hari Sabtu 10 Juni 2023 bertempat di ruang kepala sekolah, saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat, rekan guru terkait prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Setelah itu, saya juga akan berdiskusi dengan perwakilan murid kelas 3, 4, dan 5 untuk menggali informasi dari murid tentang kepedulian murid terhadap kesehatan serta memetakan aset yang ada. Selain itu, saya juga melibatkan komunitas sekolah dan wali murid dalam kegiatan ini. Dan hasil dari kegiatan aksi nyata pada tahap ini adalah seluruh warga sekolah sepakat bahwa untuk meningkatkan kepedulian murid terhadap kesehatan dapat dilakukan melalui program Segisima, Senin Bergizi Bersama. Tahapan reflektif yang kedua yaitu perasaan atau feeling. Pada saat menjalankan aksi nyata pada tahap buat pertanyaan ini, saya merasa bersyukur dan senang karena kepala sekolah dan juga rekan guru memberikan tanggapan yang positif serta mendukung prakarsa perubahan yang ingin dilaksanakan dalam program Segisima. Begitu juga dengan murid-murid saya, mereka sangat antusias sekali, aktif dan kreatif untuk memberikan ide-ide dan pemikirannya dalam program ini. Selain itu, komunitas sekolah dan wali murid juga antusias dan mendukung program ini. Dari ini, saya merasa tertantang untuk terus bergerak menjalankan prakarsa perubahan yang sudah diusulkan sehingga terlaksana menjadi sebuah program yang berdampak pada murid.
Tahapan reflektif yang ketiga yaitu pembelajaran atau finding. Pembelajaran yang saya peroleh dari tahap buat pertanyaan ini yaitu: 1. Pentingnya bertukar pikiran bersama warga sekolah untuk mendapatkan ide baru mengenai penguatan dan perbaikan dari prakarsa perubahan yang telah kita susun. Yang kedua, melibatkan murid sebagai mitra dalam penyusunan program, membuat mereka antusias karena dapat menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihan, dan merasa memiliki program yang berdampak pada murid. Tahapan reflektif yang keempat yaitu penerapan atau future. Melalui kegiatan berdiskusi bersama warga sekolah, diharapkan kami dapat menyusun program secara lebih matang dengan memperhatikan kekuatan atau aset yang ada. Harapan saya dengan melibatkan warga sekolah, program ini dapat berjalan dengan konsisten dan berkesinambungan. Bukan hanya itu, bukan hanya salah satu guru yang terlibat, melainkan seluruh komunitas sekolah dapat mengambil peran dalam program ini. Aksi nyata tahap A, ambil pelajaran. Berikut tahapan Bagja tahap A. Dengan tahapan ambil pelajaran yang pertama menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan potensi peluang lewat penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif setiap pertanyaan dengan hati-hati dan sifatnya positif. Kemudian, menentukan cara kita menggali fakta, memperoleh data, diskusi kelompok kecil atau besar, survei individu, dan multi unsur. Dengan pertanyaan, 1. Kegiatan apa saja yang dapat menarik perhatian murid dalam hidup sehat? 2. Pengalaman seperti apa yang dimiliki murid serta guru saat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan makanan bergizi? 3. Daya dukung atau aset yang seperti apa yang harus dimiliki agar dapat terwujud program yang direncanakan? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tahap A yaitu 1. Melakukan survei kepada murid untuk mengetahui hal-hal apa saja yang disenangi dalam hidup sehat, terutama tentang menu bergizi. Kemudian kedua, mengajukan pertanyaan terbuka kepada murid tentang kegiatan hidup sehat, terutama tentang makanan bergizi yang diminati. 3. Melibatkan murid untuk mendata aset daya dukung yang dimiliki sebuah komunitas sekolah. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan atau kepemilikan yaitu: pertama, curah pendapat bersama murid untuk mengetahui jenis kegiatan yang dapat dilakukan dan diminati untuk membiasakan murid hidup sehat dengan makanan bergizi melalui kegiatan. 2. Berdiskusi dengan murid mengenai aset atau sumber daya yang dimiliki dan mendukung program yang akan dilakukan. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu: 1. Modal manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, dan wali murid. Kedua, modal sosial, kolaborasi seluruh warga sekolah dan puskesmas. 3. Modal fisik, ruang kelas dan halaman sekolah. Keempat, modal politik, yaitu kebijakan sekolah. Waktu yang diperlukan 1-2 hari. Penanggung jawab tahap ini adalah CGP dan wali kelas. Berikut dokumentasi diskusi tahap ambil pelajaran bersama dengan murid, baik berupa foto maupun cuplikan video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sehat. Sehat itu apa toh? Sehat itu apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Tidak sakit, pintar. Apalagi?
Badannya kuat. Apa nih? Apa? Kalau belajar bagaimana? Semangat. Nah, biar sehat, agar sehat, kita harus bagaimana? Oh, ada lagi. Makan buah, pinter. Mbak siapa? Mbak Gaya. Sayur ada buah, ada susu, apa lagi? Makan nasi. Apa nih? Minum air putih ya pinter. Jadi dari sayur, buah, nasi, apa tadi? Apa lagi tadi? Air putih, susu. Kurang apa? Lauk pauk. Pinter itu makanan yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Teman, ada yang tidak sarapan? Kalau pagi harus sarapan, Mbak enggak biar bisa tidak sarapan. Nah, apalagi kalau hari Senin. Biasanya kalau Senin kan upacara, iya dah? Dan upacara itu mesti diajak. Karena ada upacara kepanasan itu kadang dia. Ada yang pingsan, ya ada yang sakit perut. Nah, apalagi yang tidak sehat, ya dah? Nah, dari sini kita akan punya ide apa tidak terkait dengan kesehatan. Ben makne sehat, apalagi lek beli makanan sama dibaca apa mie, pentol, ya lah. Apa lagi? Sempal, sehat apa tidak? Apalagi ada yang merah-merahnya itu apa itu? Saus. Yang pedes itu apa cabai apa? Apa pun cabai. Nah, itu sehat apa tidak? Alangkah sehatnya bagaimana? Iya, makan bergizi. Terus kita di sekolah untuk mendapatkan makanan bergizi kira-kira bagaimana? Bawa? Ya, tadi yang kalian sebutkan makanan sehat apa saja ditulis ya. Kalian menyebutkan apa itu? Kalau sudah nanti ditempel di papan. Nah, makanan sehat menurutku makanan yang mengandung apa saja. Intinya ada apa saja. Nah, kemudian ditempel ya. Gak apa-apa, tulisannya yang lek, tulis dhewe. Makanan sehat menurutku makanan yang bagaimana? Senene apanya sudah saya ini ya. Menurutmu makanan sehat apa saja? Tempel sini. Nanti kalau sudah kan di sekolah makanannya banyak yang tidak sehat, ya toh? Kira-kira kita akan punya ide apa kalian agar kalian bisa mendapatkan makanan sehat? Idemu apa? Idemu untuk tiap hari Senin, karena tiap hari Senin kan apa aja? Upacara. Ya, upacara. Benda apa? Semangkuk. Ini yang kuning diberi makanan sehat dulu. Terus kita kalau sudah idemu yang pink itu apa? Ya. Yang kuning ditempel dulu di sana. Kemudian baru yang pink. Yang pink idemu dan dapat makanan sehat itu bagaimana? Yang ide-ide yang pink ayo, yang ide-ide yang pink, yang kuning yang sebelah. Sayur lauk pauk ya, tiap hari apa, terus harus bekalnya yang bagaimana? Iya, idemu. Kalian kan punya ide. Dan kita sehat, kalian idenya bagaimana?
sudah pernah membawa bekal belum? Setiap hari apa? Setiap hari? Kadang-kadang. Nah, besok diagendakan ya. Dia tubuhnya kuat, dia tidak jajan sembarang. Matur ibu dan tidak gampang sakit. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Nah, jadi kalian ingin sehat. Kalau ingin sehat harus makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi. Ini ada semangat, semangat. Oh iya. Ini lanjutkan berdiri. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Catatan reflektif, ambil pelajaran. Catatan reflektif dari tahapan ambil pelajaran yang pertama yaitu peristiwa atau fact. Setelah menyelesaikan tahap pertama buat pertanyaan utama, saya melanjutkan ke tahap kedua yaitu ambil pelajaran. Pada tahap ini, hal yang saya lakukan adalah dengan menemukan potensi, menggali fakta-fakta, dan berdiskusi dengan cara mengadakan curah pendapat bersama murid untuk mengetahui jenis kegiatan yang diminati, untuk menciptakan kesadaran murid tentang pentingnya makanan bergizi, serta mengenali aset yang dapat mendukung program tersebut. Di tahap ini, saya tetap melibatkan kepala sekolah untuk berdiskusi terkait kebijakan kepala sekolah yang berhubungan dengan program ini. Selain itu, rekan guru juga saya libatkan untuk berbagi pengalaman terkait pengalaman melakukan kegiatan makanan bergizi. Kegiatan ini saya lakukan selama 2 hari. Hari pertama berdiskusi dengan kepala sekolah dan bertukar pengalaman dengan rekan sejawat, sedangkan pada hari kedua melakukan curah pendapat dengan murid. Catatan reflektif yang kedua dalam ambil pelajaran yakni perasaan atau feeling. Perasaan saya saat melakukan kegiatan aksi nyata pada tahap ambil pelajaran ini sangat bersemangat dan antusias dalam melakukan curah pendapat untuk mengidentifikasi minat murid dan kenali aset sekolah yang mendukung program Segisima, Senin Bergizi Bersama ini. Semangat saya semakin meningkat ketika kepala sekolah menyampaikan kebijakannya yang berkaitan dengan kegiatan program Segisima ini. Saya yakin bahwa program yang direncanakan ini akan berdampak positif bagi murid untuk mengembangkan kepemimpinan murid atau student agency. Catatan reflektif yang ketiga yaitu pembelajaran atau finding. Pembelajaran yang saya peroleh dari tahap ambil pelajaran ini yaitu 1. Dengan menggali kegiatan yang disukai murid, maka kita akan lebih mengerti mereka dan dapat menyesuaikan suatu program yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua, pelibatan murid sebagai mitra dalam penyusunan program membuat mereka antusias karena dapat menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihan, dan merasa memiliki program yang berdampak pada murid. Berikutnya, catatan reflektif yang keempat yaitu penerapan atau future. Dalam pelaksanaan program ini, selanjutnya, maka akan dilakukan kerjasama dengan seluruh warga sekolah dalam membantu memberikan masukan demi perbaikan program yang akan dilaksanakan sehingga dapat berjalan secara maksimal dan berkesinambungan. Demikianlah pemaparan aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.